Kasus ini cukup menyedihkan, di mana seorang bibi dihabisi oleh sepupunya sendiri gara-gara cemburu kliennya dekat dengan bibinya. Seperti apa sih cerita lengkapnya? Korbannya bernama Elin Nur Halimah. Dia biasa dipanggil dengan nama Elin. Elin ini lahir pada tahun 1992 dan berasal dari desa Cincin. Elin merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Sejak kecil, Elin hidup dengan keluarga serba kekurangan karena ayahnya bekerja sebagai buruh bangunan, sementara ibunya mengelola warung kelontong kecil di depan rumah. Pada tahun 1998, Elin sempat bersekolah di SD Negeri Cincin 1. Selama bersekolah, Elin dikenang sebagai anak yang pendiam namun rajin dalam mengerjakan tugas sekolah. Setelah lulus SD, dia melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Soreang. Ketika SMP, Elin cukup aktif berorganisasi. Dia mengikuti pramuka dan ekstrakurikuler seni tari Sunda. Namun saat memasuki kelas 2 SMP, ayahnya jatuh sakit dan gak lagi mampu bekerja penuh waktu. Selain itu, ibunya juga harus membagi perhatian antara usaha warung dan merawat sang suami. Elin berusaha membantu dengan menjaga adik-adiknya dan nilai akademisnya sempat turun. Setelah lulus SMP, Elin diterima di SMA Negeri 2 Soreang. Namun masalah ekonomi memaksanya berhenti sekolah menjelang akhir semester pertama. Dia memilih bekerja paruh waktu membantu ibunya di warung kelontong. Dalam kesehariannya, Elin juga membantu mengurus keperluan rumah tangga dan merawat adik-adiknya. Dia nggak menyesali keputusan itu karena bertekad meringankan beban keluarga. Saat berusia 19 tahun, Elin mulai cari penghasilan tambahan karena dia sadar kalau mengandalkan dari pendapatan warung kelontong enggaklah cukup. Sehingga dia berputar otak agar bisa menghidupi keluarganya. Setelah tanya-tanya ke sana kemari, akhirnya dia mendapatkan jawaban. Pada Oktober 2013, Elin mendapatkan tawaran dari saudara sepupunya bernama Imei untuk ikut bekerja ke dalam jaringan esek-esek. Sebelum kita lanjut ceritanya, AA mau cerita sedikit nih soal latar belakang pelaku ini. Imei ini adalah sepupu Elin. Dia lahir pada tahun 1994, asal Soreang, Kabupaten Bandung. Kira-kira usia Imei ini selisih 2 tahun dengan Elin. Sejak remaja dia sadar dan tahu kalau dirinya ini punya sedikit kelainan orientasi terhadap wanita. Karena perbedaan itu, pihak keluarga nggak suka dengan perkembangan Imei. Selain terlihat feminim, Imei seneng banget nih berdandan. Akibat dari perbuatannya, pihak keluarga membatasi Imei untuk menjadi seorang wanita. Sadar dengan kondisi dirinya, Imei memilih untuk menahan diri hingga lulus SMA. Setelah lulus, dia memutuskan untuk keluar dari rumah dan tinggal di komunitas wanita jadi-jadian di Bandung. Dari sanalah Imei mulai belajar dandan, komunikasi layaknya sebagai perempuan, dan cari uang sebagai kupu-kupu malam. Selama hidup di komunitas, Imei ini pintar bergaul dengan pelanggannya. Karena merasa udah punya banyak relasi, Imei kepikiran untuk usaha kecil-kecilan sebagai mucikari. Tugasnya dia mempertemukan pelanggan dengan teman-teman sesama wanita jadi-jadian. Jika berhasil, Imei akan mendapatkan komisi. Pendapatan komisinya juga gak main-main. Dia bisa mendapatkan komisi sekitar 100.000 hingga 300.000 rupiah per transaksi. Setelah klien bayar 500.000 rupiah hingga Rp 1 juta ke kupu-kupu malam. Kebayangkan ya, kalau udah dapat 10 klien, dia bisa meraup untung jutaan dalam sehari. Namanya juga uang panas, gampang cari duitnya. Kira-kira itulah yang dibayangkan Imei saat itu. Saat bisnisnya semakin maju, Imei kepikiran untuk membantu anggota keluarganya yang saat itu sangat membutuhkan. Kebetulan Imei bertemu dengan Elin yang saat itu lagi butuh uang. Karena itu, Imei menawarkan sistem bagi hasil 70% untuk Elin dan 30% untuk dirinya. Setelah udah setuju, mereka mulai atur jadwal dan lokasi mangkalnya di lapangan Gading Tutuka. Kira-kira awal latar belakangnya seperti itu. Nah, AA kembali lagi nih ke alur ceritanya. Ceritanya Elin udah mulai tertarik nih dengan tawaran Imei. Jika dia berhasil mendapatkan pelanggan untuk tarif per malamnya, Elin bisa mendapatkan pendapatan kotor sekitar 0,5 juta sampai 1 juta rupiah. Namun pendapatan itu harus dibagi hasil dengan Imei. Karena kepikiran untuk kebutuhan adik dan biaya pengobatan ayahnya, Elin terpaksa setuju untuk bekerja sebagai kupu-kupu malam. Meski usianya berjarak 2 tahun dengan sepupu Imei, Elin gak merasa canggung dan percaya kalau ini menjadi solusi terbaik yang bisa dia lakukan. Karena ini menjadi pengalaman pertama menjadi kupu-kupu malam, Elin mulai canggung dan gak percaya diri. Selama 3 bulan pertama,
Eileen merasa tertekan. Dia kerap minum obat penenang agar kuat menghadapi klien. Namun, jerih payahnya bekerja seperti itu. Akhirnya mendapatkan penghasilan yang cukup besar yang gak pernah dia bayangkan sebelumnya. Dari pendapatannya, Eileen bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Dia memberi sebagian untuk membayar sekolah adiknya dan membeli obat ayahnya. Di mata warga desa, pekerjaan sebagai kupu-kupu malam adalah pekerjaan yang kurang baik. Namun Eileen gak peduli. Beberapa warga desa juga sempat ada yang mencibir, tapi Eileen memilih menutup telinga demi keluarga. Dia juga rajin pulang ke rumah setiap akhir pekan untuk makan bersama dan menjaga hubungan dengan orang tua dan adik-adiknya. Masalah itu datang sekitar pertengahan Maret 2014. Saat itu, Imei memperkenalkan Eileen kepada pelanggan tetapnya, seorang pria berinisial A yang lebih dikenal dengan nama panggilan Ayah. Jadi si Ayah ini juga pelanggan tetapnya Eileen. Karena saat itu, Ayah ingin mencari pengalaman dengan pelanggan lain. Akhirnya Imei menawarkan Ayah kepada Eileen untuk sebagai teman kencannya. Awalnya gak ada masalah dan semua berjalan baik-baik aja. Namun di luar dugaan, Ayah ternyata mulai suka dengan Eileen dan sering mendengar segala curhatan Eileen. Karena merasa iba, Ayah jadinya sangat perhatian sama Eileen. Ayah seringkali membiayai segala kebutuhan hidup yang dibutuhkan Eileen. Secara diam-diam tanpa sepengetahuan Imei, Eileen menjalin hubungan dengan Ayah. Padahal ayah Eileen ini kan ya pelanggan setia Imei. Namun karena udah mulai dekat dengan Eileen, ya sehingga Ayah udah mulai jarang kasih uang jajan ke Imei. Imei pun mulai curiga dengan gelagat aneh Ayah yang saat itu mulai berubah. Singkatnya, menjelang akhir Maret 2014, Imei akhirnya mengetahui gelagat khusus antara Eileen dengan Ayah. Imei pun sempat nyeletuk nih ke Eileen dengan menanyakan soal kedekatannya dengan dia. Namun Eileen bisa membela diri dan mengatakan kalau dirinya hanya sekedar teman kencan Ayah sebagai pelanggan. Namun kebohongan gak akan bertahan lama. Ketika foto-foto kebersamaan Eileen dan Ayah tersebar di grup media sosial komunitas wanita jadi-jadian, Imei yakin bibinya telah mengkhianati kepercayaan dan merusak hubungan bisnis serta emosionalnya dengan Ayah. Pada tanggal 30 Maret 2014, Imei merasa cemburu dan sakit hati. Dia mencoba menanyakan berulang-ulang soal hubungan Eileen dengan Ayah. Namun Eileen masih tetap menyangkal soal hubungan asmara dengan Ayah. Karena gak mau ngaku, Imei udah mulai geram dan panas hati. Dia mulai berencana untuk menghabisi bibinya sendiri. Pada tanggal 28 Maret 2014, Imei akhirnya merencanakan aksinya dengan menghubungi Eileen. Dia mengajak Eileen untuk bertemu di lapangan Gading Tutuka dengan alasan ingin membicarakan soal urusan klien. Eileen yang gak tahu maksud dan tujuannya akhirnya menyetujui. Eileen pun datang sendiri di lapangan Gading Tutuka sekitar pukul 13 sore. Sesampainya di sana, Eileen mendapatkan suguhan sebotol minuman terlarang dari Imei. Tanpa rasa curiga, dia pun langsung menerima tawaran itu. Dia meneguk beberapa gelas dan perlahan kehilangan kesadaran. Melihat hal itu, Imei merasa berhasil sesuai rencananya. Karena dia berharap bisa menghabisi bibinya dalam kondisi hilang kendali dan gak berdaya. 10 menit kemudian, Imei meminta bantuan kepada pacarnya bernama Rian. Rian yang siap sedia langsung menahan tangan Eileen agar Eileen gak berontak. Setelah itu, Imei melilitkan tali rafia di leher Eileen hingga korban tersungkur. Sekitar pukul 15:15 sore, Imei mengambil sebatu bata dan paving block yang udah disiapkan. Dia memukul kepala Eileen 3 kali hingga korban terkapar gak bergerak. Rian membantu menyembunyikan tubuh Eileen di semak-semak dekat lapangan. Setelah berhasil menghabisi bibinya, Imei dan Rian berusaha menghilangkan jejak. Imei mengambil barang-barang berharga milik Eileen seperti ponsel dan tasnya. Kemudian kedua barangnya itu dibuang ke sungai di sekitar lapangan Gading Tutuka. Setelah selesai, mereka memilih gak kabur dan tetap menjalani aktivitas seperti biasa di daerah Soreang. Namun sepintar-pintarnya menutupi kejahatan bakal ketahuan juga. Pada tanggal 31 Maret 2014, ada seorang pemuda yang sedang jogging dan melintasi kawasan ke lapangan Gading Tutuka. Saat melintas, dia terkejut karena menemukan tubuh Eileen terkapar di lapangan. Karena panik, warga tersebut segera melapor ke ketua RT. Setelah itu ketua RT segera melapor kejadian ini ke Polres Bandung. Setelah menerima laporan, pihak kepolisian segera mengecek dan memeriksa sekitar lokasi TKP. Setelah dicek, polisi menemukan petunjuk kalau korban ini adalah korban penghabisan nyawa. Mereka memotret posisi tubuh yang ditemukan dan menemukan tali rafia terlilit di leher, batu bata dan paving block, serta barang pribadi Eileen seperti tas dan ponsel.
Petugas juga menemukan KTP Elin di dekat tubuhnya dan tertulis korban tersebut adalah Elin. Setelah mendapatkan informasi korban tersebut adalah Elin, polisi segera menghubungi pihak keluarga untuk kembali memastikan identitas, lalu membawa tubuh tersebut ke Rumah Sakit Bayangkara untuk autopsi. Hasil pemeriksaan forensik menunjukkan tubuh korban mengalami jeratan, luka benturan di tengkorak, dan keracunan alkohol. Gak sampai di situ aja. Demi bisa mendapatkan siapa dalang pelaku dalam penghabisan nyawa ini, penyidik mewawancarai beberapa warga lapangan, pedagang, dan teman sesama pekerja kupu-kupu malam yang saat itu berada di kawasan tersebut. Dari situ, polisi mendapatkan petunjuk kalau lokasi ini adalah lokasi mangkal rutinnya Elin bersama Imei. Polisi segera menelusuri rekaman CCTV sekitar lapangan dan riwayat panggilan dari ponsel korban yang mengarah pada 2 nomor, yaitu milik Imei dan ayah. Polisi mendapatkan keterangan dari salah satu saksi kalau korban ini sedang ada konflik dengan sepupunya bernama Imei. Kabar terakhirnya soal masalah perbuatan klien yang dikenal dengan nama ayah. Meski barang bukti tali rafia dan batu bata diuji sidik jari, akan tetapi polisi masih belum menemukan petunjuk siapa pelaku dalang di balik kasus ini. Setelah kembali dicek, polisi kembali mendapatkan petunjuk dari salah satu untayan rambut seorang pria yang berada di lokasi TKP. Setelah diteliti, rambut itu dimiliki oleh salah satu warga tersebut dan dugaan tersebut mengarah ke arah Imei. Selain itu, laporan saksi bahwa Imei sempat marah besar menjadi dasar penyidik memanggil Imei untuk klarifikasi. Karena udah mengumpulkan cukup bukti, polisi melakukan pengejaran terhadap Imei. Pada tanggal 1 April 2014, polisi mendatangi rumah Imei yang berlokasi 500 meter dari lokasi kejadian. Saat itu polisi bertemu Imei dan Rian yang saat itu berada di dalam rumah. Mereka nggak ada perlawanan. Saat diinterogasi, Imei mengaku kesalahannya dan mengatakan kalau dia menjalankan aksinya nggak sendirian, melainkan dibantu oleh kekasihnya bernama Rian. Karena keduanya udah berhasil ditangkap, polisi membawa mereka ke Polres Bandung untuk segera ditindaklanjuti. Selain itu, polisi menyita tali rafia, batu bata, dan sejumlah pakaian bernoda merah yang berada di rumah itu. Atas perbuatannya, polisi menjerat Imei dan Rian dengan pasal berlapis, yaitu pasal 340 KUHP tentang penghabisan nyawa berencana. Mereka pun dijerat dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara untuk seumur hidup. Untuk kasus keduanya juga cukup menarik, di mana seorang pemuda yang merasa ditipu oleh wanita jadi-jadian karena diiming-imingin bayaran setelah memuaskan nafsu para lelaki. Tahu lah ya lelaki kayak gimana. Cerita itu datang dari dusun Kerajaan Barat, Desa Melokorejo, Kecamatan Puger. Tinggallah seorang wanita jadi-jadian bernama Nur Wahid. Dia lebih dikenal dengan nama panggilan Mama Wahid. Mama Wahid cukup terkenal di kampungnya karena dia dikenal memiliki salon kecantikan dan jasa rias pengantin di rumahnya. Usahanya cukup dikenal luas karena terkenal banyak yang puas dengan hasil kerjanya Mama Wahid. Selama menjalankan bisnisnya, Mama Wahid mengenakan tarif sebesar Rp30.000 hingga Rp40.000 per acara untuk jasa rias pengantin. Selain salon, Mama Wahid juga punya sepeda motor untuk akomodasi sehari-harinya selama tinggal dan menjalankan usaha di kampung itu. Sebagai salah satu dari 400 wanita jadi-jadian di Jember, Mama Wahid sering memberikan pekerjaan kepada pemuda-pemuda lokal yang butuh pekerja. Pada awal tahun 2009, Mama Wahid berkenalan dengan seorang pemuda bernama Haryanto. Saat itu kebetulan, Mama Wahid sedang butuh tenaga kerja untuk bantu dekorasi pelaminan pengantin. Karena Haryanto saat itu butuh pekerjaan, Mama Wahid pun menerimanya sebagai karyawan. Sebelum kita lanjut, kita cerita dulu nih profil Haryanto. Jadi saat itu Haryanto udah berusia 21 tahun dan merupakan salah satu warga setempat. Pokoknya masih satu kampung sama Mama Wahid. Haryanto ini dari latar belakang keluarga yang kurang mampu. Karena itu dia harus bekerja keras sejak muda demi bisa membantu ekonomi keluarganya. Karena dia nggak lulus dalam pendidikan SD, sehingga dia seringkali ditipu banyak orang karena terlalu polos si Haryanto ini. Singkatnya, Haryanto udah mulai bekerja dengan membantu dekorasi pelaminan dan dapat upah Rp30.000 hingga Rp40.000 per acara. Awalnya hubungan kerja antara Mama Wahid dan Haryanto berjalan dengan baik dan gak ada masalah. Setelah berjalan setahun, pada tahun 2010, Haryanto memilih untuk keluar karena ingin mencari penghasilan yang lebih baik. Mama Wahid pun mengizinkan dia untuk resign kerja. Namun setelah berjalan 2 tahun, pada tahun 2012, Haryanto masih kesulitan untuk mencari kerja dan gak punya uang sama sekali. Pada akhirnya, Februari 2012,
Haryanto memutuskan untuk kembali kerja dengan Mama Wahid dengan alasan terdesak kebutuhan finansial. Namun pekerjaan Haryanto kali ini jauh lebih menantang. Mama Wahid gak hanya menyuruh Haryanto membantu menjaga salonnya, dia juga mulai memaksa Haryanto melayani hubungan ehem-ehem dengan beberapa laki. Mama Wahid menjanjikan bayaran Rp100.000 setiap kali pelayanan. Awalnya Haryanto menolak, namun karena kebutuhannya mendesak, Haryanto dengan terpaksa menerima pekerjaan itu. Sejak itu Haryanto menjadi korban esek-esek para hidung belang. Setelah menjalani perintah bos, Haryanto kesal karena merasa tertipu. Mama Wahid mulai ingkar janji soal pembayaran. Mama Wahid mulai kembali melakukan aksi yang lebih ekstrim kepada Haryanto. Jadi Mama Wahid kembali menjual Haryanto kepada seorang pria jadi-jadian di Jember. Dia dijanjikan akan mendapatkan bayaran sebesar Rp100.000. Namun faktanya, Haryanto cuma mendapatkan bayaran kurang dari Rp100.000. Kemudian Mama Wahid melakukan kembali dengan menjual Haryanto kepada seorang lelaki di Kabupaten Sampang. Di sana Haryanto dipaksa kerja di toko selama 4 hari, lalu dipaksa melayani secara ehem-ehem tanpa dibayar sama sekali. Karena terus-menerus seperti itu, Haryanto merasa Mama Wahid menipu dirinya berkali-kali. Dendam mulai menumpuk di hatinya. Dia merasa gak punya kuasa apa-apa untuk melawan. Dia pun memilih untuk pulang kampung ke halamannya. Namun sampai ke kampung halamannya, suasana hati Haryanto mulai berubah. Dia merasa gak terima dan berniat untuk kembali ke rumah Mama Wahid untuk menagih janjinya. Pada Rabu sore 29 Februari 2012, Haryanto kembali ke Jember dari Sampang. Dia datang ke rumah Mama Wahid untuk meminta uang jasa pelayanan yang udah dijanjikan sebesar Rp100.000. Namun Mama Wahid menolak memberikan uang tersebut. Lebih parahnya lagi, Mama Wahid berencana menjual lagi Haryanto kepada seseorang di Kecamatan Rabim Puji. Karena merasa berkali-kali ditipu dan menjadi korban eksploitasi, Haryanto akhirnya dendam dan merencanakan penghabisan nyawa. Sekitar pukul 9 malam, Haryanto dan Mama Wahid makan malam bersama di rumah Mama Wahid di Dusun Kerajaan Barat. Suasana awalnya tampak normal, namun Haryanto udah merencanakan penghabisan nyawa itu. Setelah makan malam, Mama Wahid masuk ke kamarnya untuk beristirahat. Setelah situasi sepi, Haryanto mulai menjalankan aksinya. Dia mengambil sebilah golok dari bawah meja makan dapur di rumah Mama Wahid. Secara perlahan-lahan, dia masuk ke kamar Mama Wahid saat dalam kondisi tertidur pulas. Setelah itu dia langsung mengayunkan ke lehernya dan tangan kanannya sebanyak 3 kali. Karena ayunannya cukup keras, tangan kanan Mama Wahid berakhir seperti Lego. Seketika itu, dia nggak bernapas lagi dan mulai tergenang cairan merah di lantai. Setelah memastikan Mama Wahid tiada, Haryanto menyembunyikan tubuhnya di bawah tempat tidur untuk menutupi jejak kejahatan. Gak cukup sampai di situ aja, Haryanto juga mengambil kesempatan untuk mencuri sepeda motor milik Mama Wahid beserta STNK. Haryanto juga mengambil jaket warna hijau yang dia pakai saat dia melakukan penghabisan nyawa untuk menghilangkan jejak. Malam itu juga, Haryanto kabur ke Kabupaten Banyuwangi dengan membawa sepeda motor hasil curiannya. Kasus ini mulai terungkap setelah memasuki tanggal 1 Maret 2012. Awalnya, tetangga udah mulai mencium aroma gak sedap di sekitar rumah Mama Wahid. Karena penasaran, dia mencoba mencari tahu sumber bau tersebut. Setelah dicek, dia terkejut menemukan tubuh Mama Wahid di dalam kamar rumahnya dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Tetangga menemukan kondisi tubuhnya dengan luka bacok parah di bagian leher dan di tangan kanannya udah menjadi Lego. Penemuan itu langsung dilaporkan ke Polres Jember. Setelah mendapatkan laporan, polisi langsung mengolah TKP dan mulai investigasi intensif. Setelah 3 hari perburuan, pada tanggal 4 Maret 2012, polisi berhasil menangkap Haryanto di Terminal Genteng Banyuwangi tanpa perlawanan. Dari hasil interogasi, Haryanto mengaku kecewa karena ditipu dan gak dibayar setelah dipaksa melayani hubungan ehem-ehem dengan beberapa lelaki atas perintah Mama Wahid. Atas perbuatannya, Haryanto menghadapi ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman metong.